Shalom saudara semuanya. Hari ini adalah Jumat Agung, betul saudara? Ya, selamat Paskah buat setiap kita. Amin. Hari ini saya mau sharing meneruskan apa yang saya sampaikan di hari Senin yang lalu. Mungkin ada yang masih ingat, kalau yang nggak ingat nggak apa-apa, saya ingatkan lagi hari ini. Waktu hari Senin, saya memberi judul sharing saya adalah Good or God. Dan hari itu saya ngomong tentang kejadian di Taman Eden, betul saudara? Masih ingat ada berapa pohon di Taman Eden saudara? 3. Di Taman Eden itu ada pohon berapa saudara? 2.500 pohon. Dan 2.500 katanya menurut internet, menurut Talut Yahudi, menurut orang-orang yang menyelidiki, ternyata di Taman Eden itu ada 2.500 pohon. Begitu besar dan kasih Tuhan dalam hidup kita. Amin saudara. Mungkin dulu kita diajarin sama guru sekolah minggu kita. Karena dengan pengertian yang terbatas mungkin. Diomong cuma 2, kadang-kadang diomong cuma 3. Di Taman Eden cuma ada 2 pohon. Pohon pengetahuan dan pohon kehidupan. Ya nggak salah guru sekolah minggunya. Dan ada juga dulu waktu saya sekolah minggu, diajarin ada 3 pohon. Pohon lain-lain, pohon pengetahuan, dan pohon kehidupan. Dulu saya berpikir, ya pantas Adam dan Hawa salah pilih, cuma 3 pilihnya. Tapi ternyata hari ini semua teknologi, semua penyelidikan terjadi, betul saudara? Dan kalau itu buat kebaikan buat hidup kita, kenapa kita nggak coba baca? Dan ternyata di Taman Eden itu ada 2.500 pohon yang Tuhan sediakan buat Adam dan Hawa dan bakal keturunannya. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Hari ini Jumat Agung saudara. Saya percaya kemenangan Yesus, awal kemenangannya ada di Taman Getsemani. Betul saudara? Di Alkitab hanya ada 2 taman yang diceritakan. Yang pertama adalah Taman Eden dan yang kedua adalah Taman Getsemani. Di kedua taman ini adalah gambaran dari seorang yang namanya manusia ilahi. Manusia yang bukan karena perbuatan manusia, tapi manusia yang dari surga. Manusia yang pertama adalah Adam. Betul saudara? Dan hari itu Adam jatuh di dalam ketidaktaatan. Dan Adam yang kedua yaitu Yesus Kristus Tuhan. Alkitab menulis dia adalah Adam yang kedua. Manusia ilahi, manusia yang tidak berdosa. Dan manusia yang kedua ini yaitu Adam yang kedua, dia menang di Taman Getsemani. Betul saudara? Dan hari ini iman kita dibangkitkan dan iman kita percaya. Sekalipun kita belum melihat, sekalipun kita tidak melihat, tapi hari ini kita berkata, aku percaya. Dia Tuhan yang sudah mati buat hidup kita. Dia Tuhan yang bangkit pada hari yang ketiga, naik ke surga dan menyediakan segala sesuatunya dalam hidup kita. Amin saudara. Taman yang pertama adalah Taman Eden. Di situ ada kejatuhan. Di taman yang kedua, sekalipun dia melihat ada penderitaan yang sangat-sangat luar biasa di depannya. Tapi dia memilih thy will be done. Kehendakmu Tuhan yang jadi. Hari itu titik-titik keringatnya seperti darah. Alkitab bahasa Indonesia berkata seperti itu. Tapi Alkitab aslinya berkata titik-titik keringatnya keluar darah. Dan menurut penyelidikan ketika orang mengalami, manusia 100% mengalami stres yang sangat-sangat luar biasa, ternyata pembuluh darahnya itu akan pecah. Dan hari itu
Yesus mengalami itu. Mungkin sesuatu yang gak enak saudara. Ngomong tentang penderitaan itu gak enak. Ada yang ngomong saya suka menderita. Saya rasa gak ada yang suka menderita. Semua suka happy. Semua suka sukacita. Dan tidak ada seorang pun yang berkata, aku ingin menderita. Gak ada. Ada yang di sini ngomong, saya suka menderita kok. Sehabis pulang dari tempat ini, sebelum ke taman, kita akan doakan supaya engkau menderita. Mau saudara? Nggak mau kan? Tapi saudara, mau nggak mau, Yesus yang kita sembah harus melalui yang namanya Golgota. Harus melalui yang namanya jalan salib. Itu mau nggak mau. Setiap kita harus seperti Yesus. Artinya apa? Mau nggak pikul salibnya? Pikul salib dalam kehidupan kita. Dan percayalah, mungkin kelihatannya nggak enak. Kita nggak ngerti hari ini. Yesus pun ketika ada di Taman Getsemani, dia nggak ngerti. Bakal dibangkitkan mungkin nggak ngerti dia. Karena dia berdoa sama Bapa di surga. Tuhan, kalau boleh cawan ini berlalu. Betul saudara? Hari-hari ini, kalau kita dibiarkan untuk sedikit menderita, sedikit susah, oleh karena Tuhan, ayo bersyukur, ayo melangkah bersama Yesus, sejalan bersama Yesus. Dan percayalah, kebangkitan akan terjadi dalam hidup setiap saya dan saudara. Amin saudara. Ada quote, ada kata-kata yang sering saya dengar. Banyak hal yang buruk terjadi kepada orang-orang yang baik. Many bad things happen to good guy. Pernah dengar saudara? Banyak hal yang buruk terjadi kepada orang-orang yang baik. Mungkin saudara sering dengar, orangnya pelayanan, orangnya cinta Tuhan. Tapi kok bisa ngalamin seperti itu ya? Orang yang baik, orangnya suka ke gereja, suka persekutuan, suka memberi orang. Loh kok perusahaannya bangkrut ya? Suka menolong orang, suka ngajar, suka pelayanan. Loh kok istrinya kok selingkuh ya? Suka melayani orang-orang miskin. Loh kok suaminya selingkuh ya? Sering dengar kata-kata seperti itu saudara? Tapi hari ini saya mau berkata, itu penderitaan yang tidak sebanding dengan yang Yesus berikan buat saya dan saudara. Amin. Dia berikan keselamatan yang kekal. Dia berikan hidup yang kekal. Dan hari ini seringkali kata-kata itu berkata seperti itu. Tapi hari ini saya mau berkata, mau coba dibalik. Kok masih ada ya kebaikan? Kok masih ada sukacita ya kepada orang-orang yang berdosa itu? Saudara percaya saudara dan saya ini adalah orang-orang yang berdosa? Amin. Tidak ada satupun dari setiap kita yang tidak berdosa. Tidak ada satupun dari setiap kita yang berkata, aku sempurna. Kita keluar dari tempat ini pun, kita bisa berdosa loh. Dan firman Tuhan berkata apa? Lahir aja mengandung apa? Dosa saudara. Kalau saya mau berkata, quote-nya dibalik. Kok masih ada kebaikan yang saya rasakan kepada orang yang berdosa seperti saya ini? Kok Tuhan masih memberi nafas hidup? Kok Tuhan masih memberi rezeki? Kok Tuhan masih memberi kehidupan untuk orang yang berdosa seperti saya ini? Kok Tuhan masih memberi berkatnya kepada orang yang berdosa seperti saya ini? Hari itu di Taman Eden, Hawa diperdaya
Betul saudara? Kenapa Hawa yang diperdaya? Sekali lagi, bukan karena Hawa orang yang lemah. Ya karena dia perempuan. Perempuan tuh gitu, suka diiming-imingin, suka sama sale, suka sama diskon, suka sama ini, suka. Percayalah saudara. Kenapa Hawa yang diperdaya? Karena setan tahu Hawa adalah pewaris kerajaan surga. Pewaris tahta itu bersama-sama dengan Adam. Pewaris berkat itu bersama-sama dengan Adam. Jadi nggak ada sangkut pautnya. Dan yang kedua saya mau katakan. Hawa tidak pernah dengar sendiri dari Allah Bapa. Kalau jangan makan pohon di tengah-tengah taman itu. Dia hanya dengar apa kata suaminya. Hari ini coba jangan dengar kata orang. Tapi dengar apa kata Tuhan di surga. Cek dan dicek. Cek dan dicek. Firman-Nya ada enggak? Kalau firman-Nya ada, melangkah bersama Tuhan. Bukan cuma baik, good, tapi kita mau pilih God. Amin saudara. Hari itu saudara, saya mau bacakan buat saudara. Fase kejatuhan dari seorang Hawa dan Adam. Hawa tidak pernah mendengar sendiri dari Tuhan. Kalau enggak boleh makan namanya pohon buah pengetahuan. Yang lain boleh enggak? Boleh saudara. Bahkan pohon kehidupan itu boleh enggak? Boleh saudara. 2499 pohon lainnya sangat boleh dimakan. Tapi yang satu ini Allah Bapa di surga berkata, jangan dimakan. Hari itu engkau makan, engkau mati. Fase yang pertama, apa yang iblis lakukan? Dia mengalihkan fokus. Mengalihkan apa saudara? Fokus. Coba ngomong kanan kirinya, fokus. Fokus. Mengalihkan fokus Hawa dari kemurahan Tuhan. Kita adalah orang-orang yang terima kemurahan. Betul saudara? Kita adalah orang-orang yang terima kasih karunia. Selasa yang lalu diceritakan tentang kasih karunia. Sampai istri dari hamba Tuhannya sendiri belendak ngomongnya. Kok khotbah kok kasih karunia terus? Tapi hari ini mau gak mau kita adalah orang-orang yang terima kasih karunia. Orang yang terima kemurahan. Dan hari itu Hawa dan Adam terima kemurahan Tuhan di Taman Eden. Betul saudara? Dan firman Tuhan berkata seperti ini di Kejadian 3 ayat 1. Saya mau bacakan saudara buat di versi bahasa Indonesia masa kini. Kejadian 3 ayat 1 berkata seperti ini. Ular adalah binatang yang paling licik dari segala binatang yang dibuat oleh Tuhan Allah. Ular itu bertanya kepada perempuan itu, apakah Allah benar-benar melarang kalian makan buah dari segala pohon di taman ini? Pertanyaannya seperti itu. Lalu jawabnya gimana? Ayat 2. Ayat 2, coba tampilkan. Di sini firman Tuhan begini. Tentulah Allah melarangmu kan? Tuhan melarang kan? Gak semuanya boleh dimakan kan? Ayat 2 jawabannya. Kami boleh makan buah-buah dari setiap pohon di dalam taman ini, jawab perempuan itu. Kecuali yang ini loh, yang di tengah taman ini. Allah melarang kami makan buah dari pohon itu ataupun menyentuhnya. Hari itu fokusnya sudah mulai dialihkan. Bukan kemurahan, tapi apa? Tuh lihat, Tuhan melarang kamu kan?
Tuhan batasin kamu kan? Katanya Tuhan ngasih kasih karunia. Katanya Tuhan berikan keselamatan. Katanya engkau dosa-dosamu sudah ditebus. Tapi engkau gak boleh kan ke klub malam? Engkau gak boleh kan main-main sama perempuan lain? Engkau gak boleh kan begini kan? Engkau gak boleh kan begini kan? Engkau gak boleh kan melakukan dosa seperti ini kan? Iblis selalu akan menggoda saudara. Masa gak boleh? Cuma gitu doang kok. Gak apa-apa, itu dosa kecil. Kalau kamu dosa besar, itu yang berdosa. Ini gak apa-apa, dosa kecil. Tipu sedikit gak masalah. Bohongin orang sedikit gak masalah. Seringkali iblis memperdaya dan mengalihkan fokus kita dari kemurahan yang Tuhan berikan. Curi waktu gak masalah. Ngapain? Gak apa-apa lah. Besok juga masih ada lagi kok. Iblis berusaha mengalihkan fokus saudara dari yang namanya kasih karunia. Yang kedua, ayat 4. Ular itu menjawab, itu tidak benar. Kalian tidak akan mati. Dia menyangkal firman Tuhan. Tingkatan yang kedua, mulai nyangkal firman. Enggak toh, firman Tuhan enggak ngomong seperti itu. Kan ada firman yang lain yang ngomong seperti ini. Kan ada firman Tuhan yang berkata seperti ini. Hari ini hati-hati saudara. Amsal berkata, ada jalan yang disangka orang lurus, tapi tujuan akhirnya adalah maut. Iblis akan berusaha dan menyangkal firman Tuhan dan berkata, oh enggak kok, enggak apa-apa, it's okay, itu enggak benar. Yang Tuhan ngomong tuh enggak benar. Yang hamba Tuhan itu ngomong enggak benar. Yang benar ini loh. Hati-hati saudara, betapa seringnya kita ada di dalam gereja, kita ada di Taman Eden, tapi kita ada di bawah bayang-bayang iblis itu. Senin yang lalu saya ngomong, Hawa tidak pernah dilecehkan, Hawa tidak pernah diselingkuhi, Hawa tidak pernah dibohongin sama Adam. Hawa gak pernah susah, Hawa gak pernah tahu yang namanya menderita itu seperti apa. Tapi toh di Taman Eden yang semuanya baik-baik saja, Hawa bisa diperdaya. Fase yang kedua yaitu menyangkal firman Tuhan. Sedangkan firman Tuhan berkata, 1 Tesalonika 5 ayat 21. 1 Tesalonika ayat 5, pasal 5 ayat 21 berkata, segala sesuatu harus diuji. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Dan terjemahan lain berkata, segala sesuatu harus diuji dan yang baik harus diikuti. Jadi hari ini saudara, jauhilah segala macam kejahatan itu. Yang ketiga, firman Tuhan berkata, Ibrani 12 ayat 2. Hendaklah pandangan kita tertuju kepada Yesus, sebab dialah yang membangkitkan iman kita dan memelihara dari permulaan sampai akhir. Yesus tahan menderita di kayu salib. Ia tidak peduli bahwa mati di kayu salib itu adalah suatu hal yang memalukan. Ia hanya ingat akan kegembiraan yang akan dirasakannya kemudian. Sekarang ia duduk di sebelah kanan tata Allah dan memerintah bersama dengan Bapa di surga. Dan firman Tuhan perjanjian di terjemahan Indonesia, marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita ke dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Yesus sudah memulainya dalam hidup kita.
Dan dia memilih untuk taat di Taman Getsemani. Dia tidak mau menyangkali firman Tuhan. Dia tidak mau menyangkali destininya di dalam hidupnya. Dan dia mau melakukan apa yang Allah Bapa inginkan. Dan yang ketiga, fase yang ketiga. Apa yang dilakukan ular kepada Hawa? Dia merusak karakter Tuhan di mata Hawa. Saya tahu dari mana? Kejadian ayat 5. Kejadian 3 ayat 5. Iblis mengatakan, si ular itu mengatakan seperti ini. Ini menurut saya ini menakutkan saudara. Menakutkan banget. Kejadian 3 ayat 5. Allah mengatakan itu karena dia tahu jika kalian makan buah itu, pikiran kalian akan terbuka. Kalian akan menjadi seperti Allah dan mengetahui apa yang baik dan yang jahat. Ayat 5 berkata, karena dia tahu jika kalian makan buah itu, pikiran kalian akan terbuka. Kalian akan menjadi seperti Allah dan mengetahui apa yang baik dan yang jahat. Iblis akan berusaha membuat karakter Allah, yaitu kasih, pemberi, penyelamat, dirubah karakternya sama iblis. Allah itu jahat loh. Allah itu jahat loh. Dia gak pengen kamu makan ini supaya karena dia tahu. Dia gak mau disamain, dia gak mau disaingin. Karena sebenarnya kamu itu bisa seperti Allah. Kamu bisa seperti Tuhan. Kamu bisa melakukan apapun. Artinya apa? Tanpa Allah pun kamu bisa loh. Dan iblis akan merusak karakter itu. Dan dia akan berusaha membuat kita, saya gak Tuhan-Tuhanan lagi. Saya gak ibadah lagi. Saya gak percaya lagi. Apa itu? Hati-hati saudara. Hati-hati. Dia iblis akan merusak gambar karakter Allah dalam hidup kita. Engkau bisa. Tanpa Yesus pun kau bisa. Dia gak boleh kan kamu gini kan? Dia gak boleh kan kamu kerja ini kan? Dia gak boleh kan? Karena apa? Dia gak pengen kamu kaya. Hati-hati saudara. Kejadian ketika saya ada di Bali bersama saudara-saudara saya. Hari itu kami doling. Dan doling itu di Tampak Siring saudara. Di tempat rumahnya Bung Karno. Dan salah satu pelihat, saudara saya berkata, itu ada roh di situ. Salah satu roh. Dan roh itu kelihatannya baik. Dan roh itu menawarkan tongkat. Dan hari itu kami bingung. Loh kok dia kok nawarin tongkat ya? Saudara tahu? Kalau orang yang suka dengan kekuasaan, gentar. Tapi Roh Kudus dalam hati langsung ngomong, tolak. Tolak. Ambil tongkat itu dan kembalikan kepada Bapa di surga. Saya langsung deklarasi pada waktu itu. Hari-hari ini, itu secara roh loh saudara. Tapi secara daging, banyak loh tawaran-tawaran dalam hidup kita. Yang membuat kita berpikir, kalau aku bisa dapat ini, aku bisa berkuasa. Aku bisa menguasai dunia. Aku bisa punya banyak uang. Hati-hati saudara. Semua harus dicek. Karena kita punya Roh Kudus. Amin saudara. Dan yang terakhir, apa yang ular lakukan? Yakobus 1 ayat 16 berkata, janganlah kalian tertipu saudara-saudaraku yang tercinta. Setiap pemberian yang baik dan hadiah yang sempurna datangnya dari surga. Diturunkan oleh Allah, pencipta segala terang di langit. Ialah Allah yang tidak berubah dan tidak pula menyebabkan kegelapan.
Yakobus 1 ayat 16 berkata seperti itu. Artinya apa? Semua pemberian yang baik, Tuhan sudah memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Di Taman Eden, Tuhan memberikan 2.500 pohon. Dan Tuhan ngomong, cuma satu, jangan kau makan. Tapi saudara lihat, fokusnya Adam dan Hawa bukan kepada yang lain. Tapi fokusnya difokuskan oleh iblis, ini loh, cuma satu, pohon pengetahuan. Dan iblis berkata, ini pohon yang baik, ini pohon yang baik. Engkau akan terbuka pikiranmu dan engkau akan seperti Allah. Hari-hari ini mungkin ada orang berkata, oh orang diselewengkan dengan tempat-tempat yang jelek, tempat-tempat prostitusi, tempat-tempat yang suka klub malam, tempat-tempat pelacuran. Itu yang jelek yang kita tahu. Tapi hari itu Adam diperdaya oleh iblis dengan berkata, ini loh baik, ini loh bagus. Tuhan menyediakan 2.499 pohon. Jangan kau perhatikan. Ini loh yang satu ini aja diperhatikan. Hati-hati saudara. Iblis akan sedemikian rupa membuat engkau jatuh di Taman Eden. Tapi biarlah hari ini kita pilih yang namanya Taman Getsemani. Mungkin hari itu Yesus berkata, di depan banyak penderitaan, di depan ada salib. Tapi Yesus tetap memilih, aku mau jalan, aku mau berjalan bersama Bapa. Aku mau nurut bersama Yesus. Dan penderitaan yang kita alami, percayalah, tidak akan lebih daripada kekuatan kita. Karena Yesus sudah mati di kayu salib. Dia Yesus yang sudah membuka jalan buat hidup kita. Sehingga kita gak ngalamin penderitaan seperti apa yang dia derita. Amin saudara. Di dalam bahasa Inggris saudara. Kalau Jumat Agung ini namanya apa saudara? Good Friday. Betul saudara? Good Friday. Saya enggak tahu. Tapi ini nalar saya dan saya baca-baca di beberapa artikel. Mari buat kebaikan hari ini. Dan saya percaya ada sesuatu yang besar akan terjadi dalam hidupmu dan hidup saya. Saudara tahu kan? Pada akhirnya adalah iman, pengharapan, dan kasih. Iman kita tahu. Iman kita kepada Yesus. Pengharapan kita kepada Yesus. Tuhan sudah memberikan kasih kepada kita. Hari ini adalah Good Friday. Buat minimal satu kebaikan dalam hidup kita. Buat pegawaimu, buat saudaramu yang membutuhkan. Buat kebaikan. Beliin mereka makanan. Beliin mereka apapun. Buat kebaikan. Saya ngerasa banget hari ini saudara. Ini adalah sesuatu pembalikan keadaan. Di dalam keterbatasan kita sekalipun. Mungkin cuma punya uang sedikit di kantong. Tapi hari ini saya mau ngomong. Mari tabur kebaikan hari ini. Di bawah mungkin ada pasar murah, betul saudara? Saudara gak usah malu. Mungkin ada saudara beli pakaian di bawah buat tetanggamu. Beli pakaian buat orang-orang di jalan. Gak perlu satu gebok. Mungkin satu celana panjang, satu kemeja. Kasih ke orang yang membutuhkan. Yang ketemu di jalan. Pak, ini ada berkat. Dan saya percaya Jumat Agung ini akan jadi suatu momen yang luar biasa buat hidupmu dan buat hidupku. Karena kasih Tuhan sudah mengalir dalam hidup saya dan hidupmu. Amin. Buat satu kebaikan. Inilah Good Friday. Good Friday. Buat kebaikan. Dan pembalikan keadaan akan terjadi dalam hidupmu dan hidup saya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tadi dikatakan Good Friday ya. Kalau kita mengatakan Jumat Agung ya. Kenapa harus agung? Jumatnya kan setiap hari Jumat.
Tapi kalau orang Kristen ngomong Jumat Agung, hari yang sungguh-sungguh amat luar biasa. Hari yang agung, agung itu besar sekali. Lebih dari besar itu agung. Agung itu bisa berbicara tentang mulia, tentang kebesaran, tentang kemahakuasaan. Itu agung. Allah yang agung, Tuhan yang agung. Dan ini namanya Jumat, kok Jumatnya Jumat Agung. Ya. Jadi kalau saudara lihat tanggalan selalu dikatakan apa? Jumat Agung, ya, hari kematian Tuhan. Itu sesuatu hal yang sangat luar biasa. Karena apa? Hari pelunasan hutang, saudara. Saudara dan saya itu harusnya dihukum mati. Tapi hari ini memperingati kita dilunaskan, ditebus, dibebaskan. Maka dikatakan hari ini adalah hari yang sangat istimewa. Oleh karena itu biar hari ini kita benar-benar bersyukur kepada Tuhan, hari yang luar biasa. Ya. Saya juga kadang-kadang enggak mengerti, tapi saya belajar untuk percaya dan nurut Tuhan saja. Baru kemarin saya sedang duduk di sini, Tuhan ngomong, "Nak, kamu bikin acara untuk pasar murah Jumat, Sabtu, Minggu." Oh, itu ngedadak banget. Buat suatu gereja atau suatu persekutuan, mungkin yang tidak suka akan mengatakan Ibu Nani itu selalu kalau ngasih perintah ngedadak. Ya saya juga dapat perintahnya mendadak. Gak kepikir. Beberapa waktu yang lalu ada seorang ngomong gini, "Ini eklesia mau bikin Paskah enggak?" Enggak tahu tuh. Ibu Nani gak punya pikiran mau bikin Paskah? Enggak tahu, belum tahu sayanya. Nah, selama saya belum mendapatkan sesuatu dari Tuhan, saya ditanya enggak tahu. Kalau ditanya lagi misalnya, Ibu Nani sebagai seorang pemimpin, ini persekutuan mau dibawa kemana? Enggak tahu. Loh, seorang pemimpin kok ditanya enggak tahu? Ya saya belum diberitahukan tujuan Tuhan mau apa untuk persekutuan ini. Nanti kalau saya dikasih tahu, ya saya akan kasih tahu. Nih, Tuhannya pengen begini. Kita tidak pernah memikirkan untuk hari Senin itu mau ada Paskah. Ya. Tapi kemarin Tuhan tuh memberikan kepada saya firman yang sangat spektakuler untuk hari Senin. Saya bilang, "Oh, Tuhan kau punya rencana untuk hari Senin?" Iya. Senin itu kita mulai bikin Paskah. Ya. Kemarin ditanya Paskah mau bikin apa? Saya bilang gak tahu. Saya baru kemarin Tuhan ngomong, "Kamu bikin Paskah hari Senin." Tak kasih firman. Kemarin kira-kira hampir 3 jam saya duduk di bawah kaki Tuhan. Hanya diajari tentang ada 3 poin yang Tuhan janjikan untuk hari Senin. Ya. Jadi saya harap datang. Kalau tidak datang streaming. Sebab kalau tidak kamu miss. Ya. Karena ada sesuatu janji yang khusus untuk hari Senin. Ada Paskah yang luar biasa. Itu hari Senin. Tuhan akan memberikan sesuatu hal yang luar biasa. Biasanya hari Selasa. Tapi ini suruh maju hari Senin. Ya. Jadi saya bilang, "Oh Tuhan terima kasih." Semuanya ada dalam kendali Tuhan. Semuanya ada dalam kehendak Tuhan. Ya. Lalu tiba-tiba Tuhan ngomong, "Nak bagiin telur." Telur buat apa ya Tuhan? Ini zaman kuno telur itu. Tapi Tuhan tetap ngomong, "Big kasih telur." Langsung saya bilang kepada GK, nanti Senin bikin telur ya. Gitu. Minta maaf selalu mendadak. Tapi saya percaya Tuhan tidak terlalu cepat dan Tuhan tidak terlalu lambat.
dalam memerintahkan saudara dan saya. Amin kan? Percayalah, pokoknya saudara ikut persekutuan di tempat ini, ikut rencana Tuhan, kadang-kadang suka ada kejutan. Nah, jadi gak apa-apa, kejutan itu sangat baik asal kejutannya membuat sesuatu hal yang spektakuler dalam hidup saudara dan saya. Saya mau sampaikan nanti jam 10 di sini ada yang namanya pasar murah. Serba 10.000. 10.000 ya. Serba 10.000. Belinya boleh 3 kupon, 30.000. Nanti setelah kamu bayar 30.000, nanti dapat 3 kupon, boleh ditukar dengan barang-barang yang ada di situ. Murah sekali karena kita mau menjadi berkat. Ya. Saya percaya ini tidak hanya untuk anggota persekutuan, tapi untuk misal karyawan saudara, ya mungkin teman-teman saudara yang membutuhkan. Ya. Tapi saya berharap jangan borong, ngomongnya saya mau beli 20 kupon. Mau buat apa? Ngomongnya sih mau buat bagi-bagi seperti yang Luki ngomong. Ternyata mau dijual lagi karena terlalu murah. Ya, gak ada barang 10.000 dapat barang yang bagus-bagus. Masih ada untungnya. Kalau sampai seperti itu tanggung jawabnya sama Tuhan loh ya. Saya tidak mau menghakimi, tapi kalau tujuannya tidak baik, itu saudara tanggung jawab sama Tuhan sendiri ya. Yuk kita berdoa saat ini. Bapa, saat ini kami datang di hadapan-Mu, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Hari kebebasan, hari pelunasan, hari yang luar biasa yang dikatakan Good Friday. Hari yang sangat baik. Jumat Agung, ya, the Great of Friday. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk apa yang sudah Kau lakukan buat kami. Saat ini kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang sedang Engkau kerjakan dan sudah Engkau kerjakan. 2000 tahun lebih yang lalu Engkau sudah melepaskan kami. Engkau sudah membebaskan kami dan kami mengucap syukur karena darah-Mu membuat kami boleh bebas. Bapak, saat ini kami datang di hadapan-Mu, kami berdoa Tuhan. Engkau tahu kami kehilangan seorang guru sekolah Selasa, Ibu Mary. Beberapa hari yang lalu dia masih datang ke persekutuan, tapi pagi ini Tuhan Kau bawa pulang. Seperti kerinduannya, dia merindukan pulang pada hari Jumat dan Kau dengar doanya. Pagi tadi Engkau bawa pulang. Tuhan, kami percaya ini anak setia kepadamu. Kami percaya dia sudah menerima hak bagiannya. Hari ini pun Engkau lepaskan dia dari penderitaannya. Terima kasih untuk kasih setiamu. Biarlah dia boleh menerima akan segala sesuatu yang menjadi bagiannya. Apa yang sudah ditabur buat anak-anak Tuhan sepanjang hidupnya, Engkau gantikan dengan mahkota yang tidak akan layu. Terima kasih untuk kasih setiamu ya Bapa. Saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami mau menyerahkan semua acara pasar murah. Kami mau menyerahkan juga acara hari Senin Tuhan. Engkau siapkan hati kami. Kami akan merayakan dan menerima semua janji-Mu untuk Paskah ini. Biar menjadi kenyataan dalam hidup kami. Kami tetap berdoa Tuhan untuk acara di Bali. Kami mau menyerahkan acara di Bali ini ke dalam tangan-Mu. Biar benar-benar Bali bangkit dan penuh dengan sinar kemuliaan-Mu. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, kami berdoa saat ini tetap buat bangsa dan negara kami. Kami percaya Tuhan, Engkau punya rencana atas bangsa dan negara kami. Engkau tidak pernah merencanakan kecelakaan buat bangsa kami. Oleh karena itu kami saat ini beri damai sejahtera-Mu,
Berikan ketenangan buat bangsa dan negara kami. Semua oknum-oknum yang ingin menghancurkan bangsa ini, Engkau yang akan menyingkirkan dari bumi Indonesia. Kami persembahkan kepadamu. Engkau berikan roh pertobatan. Engkau beri roh kesadaran Tuhan. Sampai mereka tahu. Jangan sampai menghancurkan bangsa yang Bhinneka Tunggal Ika ini. Engkau sudah mengaruniakan suku-suku yang luar biasa di kota dan di desa dan di seluruh Indonesia. Engkau punya rencana yang luar biasa. Berkati bangsa kami Tuhan, berkati bangsa kami. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, saat ini kami minta di dalam nama-Mu. Apapun yang kami saat ini alami, kami tahu hari ini adalah hari pelunasan. Terima kasih untuk semuanya. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah melunaskan, Engkau membuat kami lebih dari pemenang. Terima kasih untuk kasih setiamu. Dan saat ini Tuhan kami menerima, Engkau sudah bilur-Mu menyembuhkan. Kami yang sakit akan disembuhkan. Kami yang susah akan dihiburkan. Kami yang mengalami banyak masalah akan ada jalan keluar. Karena Engkau sudah mati. Engkau nanggung semuanya. Dan Engkau akan memberikan daya tahan tubuh buat kami. Terima kasih Tuhan untuk daya tahan tubuh. Berikan masuk dalam tubuh kami. Seluruh organ dalam tubuh kami. Dikuatkan, disembuhkan dari segala kelemahan-kelemahan tubuh kami. Terima kasih untuk kasih setiamu. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa untuk hari ini. Terima kasih untuk kelepasan dan pembebasan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan ini memasuki akan hidup kami. Biar masuk dalam mata kami, telinga kami, bibir mulut kami, dan hati kami. Ya Tuhan, buat kami tetap ada dalam pengurapan yang daripada-Mu. Dan segala perkara yang tidak baik dalam hidup kami, Engkau patahkan, Engkau hancurkan. Karena Engkau sudah mengalahkan maut. Tuhan berkati tangan kami supaya tangan kami adalah tangan yang diberkati. Kau berikan roh keterampilan dalam kami melakukan semua pekerjaan kami hari ini. Dan biarlah Kau pimpin akan kaki kami Tuhan. Supaya kaki kami ini benar-benar berjalan dalam jalan yang sudah Engkau tentukan untuk kami hari ini melangkah sampai garis akhir. Mengakhiri hari ini bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Selamat Paskah, selamat Jumat Agung. Tuhan memberkati semuanya.